kabar semuanya? Di sini saya Lulin Mae, mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, jurusan Sendera Tasik. Di sini saya akan membicarakan tentang penyiar radio musik. Saya bersama Bapak. Saya Cornelis Kun Kiik. Oke, langsung saja di sini. Sebagai permulaan, akan sangat bagus jika Anda dapat menceritakan sesuatu tentang latar belakang sebagai penyiar radio musik Anda. Bagaimana Anda pertama kali terlibat dengan penyiar radio musik dan dengan cara apa Anda aktif secara profesional di bidang penyiar radio musik? Oh ya, baik. Jadi di sini saya cerita dulu latar belakang ya. Saya di sini sebagai orang teknik ya, teknik radio. Di sini saya menangani semua masalah teknik radio dan produksi. Dalam hal ini produksi siaran termasuk produksi musik ya, produksi musik. Latar belakang saya teknik ya. Saya tamat STM Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kupang, sekarang SMK Negeri 2. Itu elektronika komunikasi. Jadi saya di sini teknisi radio. Kemudian lanjut lagi kuliah itu saya ambil teknik elektro kelistrikan. Tetapi kenapa saya sampai dengan harus di dunia musik ini? Ya, radio, dunia radio itu memang dunia musik. Dulu almarhum pendiri radio ini Pater Piet Manehat SVD itu mengharuskan semua kru radio itu harus bisa segala hal. Jadi bukan saja di bidang teknik, bisa jadi broadcaster, penyiar, news striker sebagai pembaca berita, juga barangkali juga marketing. Kita belajar soal apalagi soal ini reportase ya, untuk pemberitaan itu juga kita belajar. Nah, saya juga kebetulan punya latar hobi musik ya, hobi musik. Walaupun tidak belajar total tentang musik itu, tetapi punya hobi musik. Dan kita juga mengikuti berbagai pelatihan termasuk pelatihan di bidang musik itu kita mengikuti beberapa kali ya. Dan saya lebih cenderung itu sebenarnya musik tradisional, tetapi kita juga belajar musik yang lain, belajar secara umum ya, bukan belajar yang mungkin adik-adik mereka lebih khusus pada solmisasinya atau apa. Kita belajar gambaran umum mengenai musik itu. Dan memang sebagai orang teknik, seni itu teknik, teknik itu seni. Jadi ini perpaduan ya, perpaduan bagaimana kita mengolah musik di radio, bagaimana kita mengkomposisikan musik dalam satu acara. Kemudian juga di rekaman itu bagaimana kita mengkomposisikan jenis-jenis alat musik, kita mengkomposisikan musik terhadap vokal atau vokal terhadap vokal, SATB-nya itu SATB, jadi soprannya presentasi berapa, tenor, bass, dan sebagainya ya, altonya ya, itu kita harus memahami itu juga ya. Itu tidak sebatas pada teori ya, kadang-kadang teori bilang begini, tetapi dalam praktek kita harus andalkan feel dan telinga ya, kita harus andalkan itu juga. Mungkin itu latar saya di situ, karena memang saya juga dari orang tua saya guru musik, walaupun saya tidak ikut orang tua, tetapi ya mungkin feel mengenai musik itu ada. Oke. Harapan apa yang Anda miliki terhadap pengalaman dengan musik atau penyiar radio musik? Oh iya, baik. Ini cerita. Jadi harapan ya dengan pengalaman ini.
Ya, yang pertama pengalaman itu kita tentu dengan adanya pengalaman-pengalaman dalam dunia radio berkaitan dengan musik, kita bisa sharing, saling berbagi. Itu yang pertama ya. Tetapi kita juga mau ya mengedukasikan. Terkadang kalau saya sedang menyiar, memilih musik itu saya sangat tertib ya, maaf, sangat tertib memilih dan memilah musik. Eh, Misalnya maaf, kadang-kadang musik asal jadi, ada memesan musik yang penting mereka goyang, ya oke lah, silakan hiburan. Tetapi kadang-kadang kita perlu juga memilah musik-musik, lagu-lagu yang asik begitu, artinya dalam komposisinya menarik dan bukan saja menarik untuk kita goyang-goyang, tetapi profesional ya, profesional. Terkadang musik ini apalagi dengan zaman sekarang, zaman eh, teknologi sekarang, AI pun bisa kita buat musik. Tapi AI justru buat lebih bagus. Ya, ya. Ini kan soal rasa ya, soal rasa dalam musikal itu. Tetapi saya mau bilang tadi, misalnya dalam siaran itu saya harus membedakan perasaan mood orang mendengarkan. Terkadang lewat telepon mereka memesan lagu, lewat aplikasi mereka memesan lagu. Itu juga kita harus melihat satu lagu dan lagu lainnya. Satu lagu dan lagu lainnya. Kita tidak bisa campur aduk semua lagu. Kecuali ya di pesta-pesta kita dangdut terus putar dansa terus putar lagi lagu yang lain. Tapi ini kan itu mood di pesta beda dengan mood orang sementara sendiri barangkali sementara mendengarkan musik. Ya, saya ekstrimnya begini. Misalnya sedang memutar lagu rock and roll, misalnya rock and roll. Sementara rock and roll tiba-tiba satu orang, sekian banyak itu rock and roll atau campur dengan lagu irama yang hot semua, dan satu minta lagu misalnya Bandar Jakarta dari Mus Mulyadi, lagu keroncong masuk di tengah-tengah rock and roll. Itu bagaimana perasaan orang yang dengar? Coba bayangkan itu. Seperti apa ya, sementara lagu dengan format lain, kemudian satu lagu masuk di tengah-tengah itu kan akan membuyarkan konsentrasi pendengar yang sementara menikmati tadi irama rock and roll dan lain irama-irama yang sejenis. Nah, ya ini kita perlu kadang-kadang dalam siaran pun saya edukasikan soal itu ya. Jadi kita mendengar itu bukan soal selera kita sendiri, tetapi kita harus mempertimbangkan banyak orang yang saat itu sedang mendengarkan. Ya. Apa yang Anda sukai atau dianggap indah dalam musik atau penyiar radio musik? Yang saya sukai sebenarnya semua musik itu saya suka, tetapi ada porsinya masing-masing. Eh, ada porsi, misalnya kalau malam, ya kadang-kadang malam pun kita bisa dengan musik yang keras tidak apa-apa karena image kita sementara ke arah itu ya, image kita sementara ke arah itu bahwa semua orang malam, apalagi kota Kupang, ya kota Kupang, kota-kota besar, malam hari tidak semua orang sedang istirahat, ya. Malam pun mereka suka dengan musik yang itu. Jadi, tetapi itu kita harus menjembatani satu musik dan musik lain. Dan yang menjadi menarik itu, eh, musik itu sebenarnya punya cerita ya. Kalau kita omong musik konteks dalam lagu, itu kan ada cerita-cerita dalam lagunya itu. Kalau syair-syairnya bagus kan kita bisa jadi inspirasi. Inspirasi syair-syairnya itu jadi inspirasi kita berikan kepada orang ya. Jadi ya ini di sini pertanyaannya luas sekali ya. Yang dianggap indah dalam musik ya. Kalau dianggap indah dalam musik, memang musik itu nikmat. Ya ceritanya kan dulu itu terjadi suatu peperangan di dunia yang luar biasa. Kemudian turunlah bunyi-bunyian dari langit
bunyi yang begitu indah, semua orang yang sedang berperang tiba-tiba diam. Disitulah dewa musik turun kan. Yaitu cerita Yunaninya begitu. Ya, jadi saat orang berperang, terjadilah bunyi yang begitu indah dari langit, semua orang langsung diam. Semua orang diam dan berhenti berperang. Jadi musik itu indah di situ. Musik kita bisa menghibur orang ya, yang menjadi indah. Musik kita menghibur orang karena orang mendengarkan radio itu sebenarnya kita mewartakan satu kasih. Ya. Jadi ini saya ambil kutip dari bahasanya pendiri radio ini, Pater Piet Manehat SVD. Tidak perlu dengan kita harus mendengarkan lagu rohani. Boleh, tetapi tidak perlu dengan lagu rohani. Lagu-lagu apapun yang disukai oleh pendengar, kita menghibur mereka, kita sudah berbuat kasih. Karena Yesus adalah sang penghibur. Kita menghibur orang yang berduka, orang yang sedang sendiri, orang yang mungkin dia sementara stres, dia butuh hiburan. Disitulah musik hadir. Ya, sebenarnya di situ ya kalau mau bilang tentang yang indah di situ kenapa saya bisa menghibur orang dengan musik. Ya, kalau mereka senang musik itu kita merasa wow, luar biasa. Kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Oke, ini sedikit rumit ya, kriteria apa? Kalau saya yang pertama karena saya di bagian recording juga, saya biasa menilai pertama itu dari komposisi musiknya. Ya, saya menilai dari komposisi musiknya, rekamannya, rekamannya baik atau tidak ya. Kadang-kadang misalnya mereka rekam eh, vokalnya dibuat flange ya, pakai efek-efek yang tidak pas sama sekali ya. Efek-efek dalam musik itu maaf saya anti kalau seperti kecuali misalnya lagu itu menuntut efek ya seperti lagu-lagu mungkin lagu rap lagu-lagu apalagi yang membutuhkan efek berbeda ya mungkin lagu-lagu yang orang istilahkan remix sebenarnya remix ini juga istilah remixing ya. Tetapi sudah disalah kaprah bahwa remix itu untuk orang joget-joget, tapi bukan. Remix artinya remixing, dimixing ulang. Ya, lagu-lagu yang disco, apa ya istilah sekarang ini. em, Pokoknya musik-musik yang biasanya R&B, ya. Itu kalau dipasang efek-efek khusus itu bolehlah, bolehlah. Musik-musik elektron. Kemudian disisipkan vokalnya dibuat juga mendekati warna elektron. Ah, itu boleh-boleh saja. Itu. Tetapi ada yang misalnya lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Timur dibuat vokalnya jadi elektron itu kan no. Itu jadi tidak menarik sekali. Nah, ini juga maaf catatan untuk teman-teman. Saya sangat banyak ketemu pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi daerah itu banyak sekali ya dari seluruh mereka pernah rekam di Radio Tirilolok. Saya juga sudah sering menyampaikan ini. Jadi pemilihan efek dalam vokal itu juga kriteria saya menilai ya, penilaian untuk efek dalam vokal. Kemudian memang eh, yang utama itu memang musik itu dia eh, antara apa ya dia punya artinya kita bisa menikmati musik itu dengan baik. Sebenarnya kriteria ini terlalu karena masing-masing orang tentu punya kriteria sendiri. Kecuali kita di sini sebagai juri ya, kita sebagai juri ya kita sudah punya satu kriteria yang misalnya nyanyi harus tepat ya mungkin masuk attack-nya pas musik masuk atau dia nyanyinya harus pas untuk lagu-lagu tertentu atau untuk lagu-lagu blues barangkali dia sedikit tidak
pas attack dia sedikit istilahnya masuk mungkin sedikit lambat, kemudian dipercepat untuk bisa dapat kembali ketukannya ya dengan gayanya. Yaitu jadi kita bisa lihat lagu apa yang dia nyanyikan, warna vokalnya apakah cocok untuk blues, vokalnya apakah cocok untuk country, itu juga jadi perhatian. Jadi ada beberapa lagu itu kalau mereka misalnya lagu country, tetapi vokalnya itu gaya bernyanyinya tidak pas dengan irama country, itu kan jadi aneh. Atau dia penyanyi rock, tapi suaranya biasa-biasa saja, tidak rocker benar. Ya bagaimana dia nyanyi rock tapi gayanya barangkali gaya dangdut, atau maksudnya vokalnya itu tidak pas dengan nuansa musik itu ya, itu juga menjadi kriteria. Jadi ini sebenarnya satu, selera musik, dua juga kita harus membandingkan musik ini biasanya bagaimana. Misalnya kalau lagu rock itu seperti apa, karakter rocknya seperti apa, lagu keroncong karakter keroncongnya seperti apa. Seperti keroncong itu kan nyanyi tidak putus-putus ya, Iya. nyanyi tidak putus-putus, tapi kalau dia nyanyi tiba-tiba nafasnya tidak dapat dan putus-putus, itu kan karakter keroncongnya hilang. Nah ini yang sebenarnya menurut saya jadi penilaian. Semua lagu apapun kalau dinyanyikan dengan baik, musiknya dikemas dengan baik, semuanya jadi oke. Apakah ada sesuatu yang tidak Anda sukai atau tidak terlalu Anda sukai dalam musik atau penyiar radio musik? Oh, tadi saya sudah bilang tuh, misalnya penggunaan efek yang salah. Ya. Ya, penggunaan efek vokal, karena saya juga kebetulan belajar soal bagaimana kita operator ya. Saya juga belajar operator beberapa tahap, dan sampai dengan tingkat profesional itu di Paris dan Lorient, Prancis. Ya, itu kita langsung dengan operator-operator yang luar biasa. Mereka itu yang merekam seperti Celine Dion, merekam Anggun Cipta Sasmi. Ya, itu kita belajar langsung dari mereka. Kita sudah ke sana dan sampai di situ kita merasa kita sangat kurang. Ya. Dan dari pengalaman-pengalaman dengan mereka, dengan teman-teman yang lain di Indonesia, juga pengalaman di luar negeri, kita sudah bisa melihat ya, kita melihat sebenarnya ada makna penggunaan efek. Misalnya satu lagu rohani, suasana dia syutingnya di gereja yang luas ya, gereja dengan efek ruang yang luas. Barangkali kita bisa masukkan efek katedral atau efek yang sedikit dia bukan menggema tapi halus, seperti suasana dalam gereja. Jadi waktu orang syuting dia bernyanyi di gereja, warna vokal pun juga terkesan dia di dalam gereja ya. Tetapi kalau misalnya dia nyanyi di padang yang terbuka, dia nyanyi syutingnya di bukit, kemudian suaranya dia seperti ada efek-efek, kemudian efek yang begitu besar. Efek memang kita memperhalus, biasa reverb itu memperhalus. Tetapi kalau efek itu seolah-olah dia berada dalam satu gua, itu kan jadi lucu kita dengar. Kok suaranya tidak, rasa aneh sekali deh di bukit kok suara begitu. Apalagi pakai flange itu yang pitch ya, ada auto pitch, biasa mereka menggunakan auto pitch. Biasanya maaf sekali lagi, biasanya auto pitch ini banyak digunakan untuk penyanyi-penyanyi yang masih kurang, mereka untuk bernyanyi pitch-nya tidak dapat. Jadi bernyanyi pitch tidak dapat, mereka gunakan auto pitch untuk mengelabui. Untuk seperti ini maaf, saya memang mohon maaf ya, saya tidak terlalu respect untuk ini. Nyanyi tidak apa-apa, kalau nyanyi dia mungkin pitch-nya tidak dapat, tetapi kalau dia dalam performance-nya dia enjoy, tetap asik.
Kenapa mesti dipakai alat untuk merubah-rubah itu? Jadi itu hal-hal seperti itu yang saya tidak suka. Yang tidak suka juga plagiat. Plagiat saya kalau orang minta lagu kemudian lagu ini ternyata plagiat. Aduh Tuhan Allah. Saya stop, tidak akan putar. Saya minta maaf, ini lagu ini plagiat, saya tidak putar. Ya, jadi itu juga kita menghargai karya-karya orang lain, ya kita menghargai karya-karya orang lain. Jadi kemudian ya musiknya itu satu lagi yang dalam soal tadi komposisinya, mixingnya terkadang di radio itu kan kita lepas musiknya flat. Flat artinya rekamannya seperti apa, itulah yang kita berikan kepada pendengar. Kita sedikit poles tapi tidak berlebihan. Sedikit poles misalnya eh, bassnya terlalu tinggi. Kita maksud saya begini, kita poles bassnya kita kasih pas. Bassnya kasih pas, middle-nya pas, treble-nya pas, high middle-nya pas, the low low mid-nya semua pas. Nah, itu kita kasih yang pas untuk pendengar. Tetapi dalam saat mixing, teman-teman yang mixing itu kalau misalnya bass sudah berlebihan, kita tidak bisa kurangi lagi di situ. Ya, kita tidak bisa kurangi. Padahal eh, keinginan orang mendengarkan radio, dia suka bass, silahkan dia di rumah yang silakan naikkan bass, suka treble berlebihan, silakan dia naikkan treble. Kita memberikan yang pas seperti itu. Apalagi Dapatkah Anda menjelaskan apa yang musik atau penyiar radio musik lakukan terhadap diri Anda pada tingkat emosional? ya musik lakukan pada tingkat emosional ya. Ya, musik itu ya seperti tadi musik itu sangat mempengaruhi jiwa kita ya. Terkadang kalau kita sedih di luar acara, di luar musik-musik yang di request, ya kalau tidak ada ya kadang-kadang penyiar juga kita mau lagu yang bisa menghibur hati. Selain kita menghibur orang, kita juga menghibur hati. Ya, karena musik itu dia akan jiwa kita akan respon terhadap musik, itu pasti. Orang yang mendengarkan musik, misalnya kalau dia sementara bersedih hati, kemudian kita putar eh, lagu yang jingkrak misalnya, tapi tanpa suatu jembatan kita pengantar, kita langsung putar. Dia barangkali rasa tidak pas. Mungkin dia sementara putus cinta misalnya. Ya barangkali kita bisa kasih lagu-lagu putus cinta yang menghibur dia, dia akan merasa terbawa dengan lagu itu. Nah, ini sebagai penyiar juga ya kita lagu-lagu yang untuk emosional, tetapi untuk acara-acara khusus kita tidak boleh terpengaruh dengan emosional ya, emosional diri kita. Kita harus membaur dengan programa yang berjalan. Ya, kita misalnya kalau programa lagu anak-anak ya tidak mungkin kita putar lagu orang-orang dewasa di situ pas kita putus cinta putar dari Kuspus barangkali ya kan tidak mungkin kita putar lagu anak-anak. Apalagi saya kira itu ya. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa musik itu mempengaruhi jiwa kita dengan karena mungkin lebih jauh lagi soal penggunaan musik-musik contohnya saya kalau dalam pembuatan drama-drama radio itu kan ada musik-musik yang bercerita ya jadi hanya dengar musik pernah dengar soundtrack eh, di film-film itu kan ada musik-musik latar ya
Ya, ada musik-musik latar, sound effect, musik itu kan pakai dengan musik-musik latar, misalnya sementara situasi gawat atau mencekam, itu kan dibantu lagi dengan musik. Pom, pom pom, tudu 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 pom pom. Ah, itu kan musik itu kan orang yang kalau tanpa musik coba kita dengar biasa-biasa, tapi kalau dengan musik itu lagi kan orang aduh 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 apalagi mama-mama mau flungku televisi sudah. Ya, seperti itu kan. Jadi musik memang sangat mempengaruhi emosi jiwa kita. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya? Iya, ini menarik ya. Terlibat dalam sebuah karya, saya bukan pencipta lagu walaupun ada lagu-lagu yang biasa-biasa saya buat juga. Tapi saya tidak, contohnya lagu Tiri Lolok FM. Itu ya itu karya saya juga. Ada beberapa lagu dalam iklan itu juga saya membuat, pernah ikut lomba dapat juara satu, tapi itu itu lagu-lagu dalam iklan itu musik produksi untuk kebutuhan radio. Tetapi untuk lain saya masih jauh di belakang ya. Bukan karena saya bukan belajar khusus soal bagaimana kita menyusun not, komposisi SATB dan sebagainya. Itu saya tidak belajar khusus ke situ. Ya, begitu juga dengan musik-musik pun saya lebih cenderung di kontemporer, kontemporer bukan musik-musik yang dulu dikatakan musik dua warna, musik tradisi kita lebih menikmati. Karena musik tradisi itu sebenarnya musik klasiknya kita. Musik-musik tradisional itu musik klasiknya kita. Jadi di sini strategi untuk terlibat dalam sebuah karya ya. Kalau saya karya-karya itu biasa membantu teman-teman dalam soal sekali lagi komposisi musik. Teman-teman dari yang biasa merekam ke sini ya. Jadi kalau mereka punya komposisi musik seperti ini, saya coba usulkan bagaimana kira-kira kalau saya buat seperti ini. Maaf, Bapak Pitrik itu kan pernah merekam juga, tapi saya juga minta maaf. Saya minta maaf kepada Suhu. Bapak Pitrik itu kan komposisinya sangat bagus, tetapi saya mencoba bagaimana saya tawarkan. Misalnya pada lagu ini kita hanya menghadirkan ketukan drum, bass, kemudian baru kita musik-musik latar iring yang lain tahan. Setelah mereka vokalnya, penyanyi-penyanyi itu hanya vokal diiringi bass dan drum, kemudian mereka nyanyi 2 bar baru tak masuk musiknya. Ini hanya variasi untuk bikin lebih enjoy saja. Dan beliau terima. Ya, ini seperti itu ya, kita saling mengisi. Tapi ini saya minta maaf ulang-ulang kepada Suhu. Bapak Pitrik itu Suhu orang yang luar biasa. Tetapi saya punya pemikiran sendiri kira-kira seperti ini. Tetapi memang hal itu sudah di luar konteks ya, di luar konteks musik sebenarnya ya, di luar. Jadi beliau juga mungkin merasa oke, boleh-boleh saja. Artinya kalau kita ikut patokan pembuatan musik itu kan komposisi itu jangan dirubah lagi, apalagi ini pencipta ya jangan dirubah. Tetapi kita dalam mixing yang karena kita merekam itu kan biasanya mengisi eh, ritmenya, masuk ritme drum, kemudian ada bass, kita rekam per track, kemudian rekam melodinya, iringan dia punya interlocking, piano barangkali semua kita isi semua, kemudian vokal masuk, kemudian ada melodi-melodi sisipan untuk menutup eh, jeda-jeda dari vokal itu. Ya, di situ baru kita mulai mixing itu sudah andalkan ya mata kita melihat level, kemudian mendengarkan dengan telinga dan sebagainya. Jadi
eh, strategi untuk karya ini memang itu saya hanya sebatas bagaimana mengusulkan karena lama berkecimpung dalam dunia rekaman sejak tahun 1995 itu sudah aktif dengan rekaman, bahkan jauh sebelum itu sudah biasa merekam tetapi lebih konsen pada rekaman itu mulai 1995 itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada dengan eh, teman-teman kita di Indonesia, ya, pengalaman di Indonesia, pengalaman luar, kita bisa saling berbagi. Mungkin saya sebatas itu kalau bisa strategi, kalau strategi ya tanpa strategi sebenarnya kita saat masuk strateginya cuma kita ice breaking saja. Ya, ice breaking. Kita pecahkan suasana itu jangan terlalu tegang, coba bicarakan bagaimana kira-kira seperti ini. Kalau mereka merekam, saat itu merekam, kalau saya berpikir kalau ini tambah lagi misalnya ada backing vokal mungkin akan lebih menarik. Kemudian saya tawarkan backing vokalnya jangan terlalu full, dia cukup jadi sayup-sayup saja kita dengar di belakang misalnya seperti itu. Ini kan ya strategi dadakan juga. Tetapi kita setelah kita buat, kita tawarkan, kita dengar. Coba ini hasil mixing saya seperti ini. Yang eh, sebelumnya seperti ini. Coba dengar mana lebih baik. Setuju yang ini oke. Begitu seperti Bapak Fitriki, saya juga Bapak ini ada ini yang asli ini. Yang saya coba ikut saya punya feel-nya ini. Bagaimana Bapak? Mana yang baik? Bapak bilang, oh ya ini boleh, ini boleh. Akhirnya sudah kita boleh itu dengan siapa? Ibu Sonia, ya. Ibu Sonia Tono tahu ya? Oh ya, ya seperti itu. Dulu dengan OMK Katedral. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan memahami dalam konteks mengalami sebagai musik atau penyiar radio musik? Oh, memahami. Ya, ini sebenarnya tadi di depan saya ada bilang juga ya kita memahami. Jadi kita yang pertama tadi kita memahami musik dulu, musiknya. Ini klasifikasi musik apa ya yang sedang kita putar, klasifikasinya masuk dalam R&B atau masuk dalam country, dalam jazz atau dalam blues atau dia masuknya kategori-kategori yang lebih besar lagi misalnya dia oldies atau musik modern dan sebagainya. Ya kita harus paham ini dulu, paham musik kita, paham tentang musik itu sendiri dari jenis ya, karakter. Dari situ baru kita bisa suguhkan ya. Karena dari situ kita bisa misalnya menjembatani terkadang ya dalam penyiaran. Misalnya yang pertama kalau orang sudah request ya kita punya aplikasi untuk request lagu. Misalnya yang pertama minta lagu misalnya lagu-lagu yang iramanya sangat beda, mungkin irama musik ska ya. Mereka masuk di sini, kemudian yang berikut lagi mereka minta irama country. Ini kan tolak belakang sekali. Nah, bagaimana kita harus berpikir kira-kira dari irama satu ini ke irama berikut, kita harus jembatannya bagaimana. Sebelum putar lagu itu, lagu tengahnya kita harus mengisi dengan musik apa sehingga ada transisi, tidak lompat. Seperti tadi saya bilang yang ekstrim itu, sementara putar lagu rock and roll, tiba-tiba satu minta keroncong. Ini kan jembatan yang sulit sekali tahapan dari rock and roll ini masuk ke keroncong. Tidak mudah. Tetapi kalau ada jenis-jenis musik misalnya dari rock and roll dia masuk country, tidak terlalu bermasalah, dia punya
iramanya tidak tidak kita tinggal masuk dengan rock and roll yang hot, masuk dengan satu country hot, tetapi iramanya mungkin temponya lebih slow, masuk terus masuk ke irama berikut yang lebih slow, selesai. Ya, ini kita paham ya, soal memahami bagaimana kita di radio seharusnya ya memahami konteks tadi, dan kita juga harus mengenal semua jenis musik sehingga waktu dadakan minta lagu ini ke ini, dalam benak kita itu sudah ada, sudah terekam di sini bahwa oh kalau mau ke sini kita harus masuk yang mana. Oke. Apakah Anda memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan lagu atau musik? Memiliki asosiasi di sini dalam hal apa ya? Asumsi, asosiasi. Oke. Di sini ya kita memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan musik. Saya kembali lagi ke tadi ya, kita mendengarkan musik itu di radio. Di radio itu kita mendengarkan musik, kita kan menyuguhkan kepada banyak orang ya. Kita menyuguhkan kepada banyak orang. Di sini kita tidak boleh berpihak pada diri kita. Ya, tidak boleh berpihak pada diri kita. Jadi untuk kalau mendengarkan musik, saya memang kita punya kecenderungan, tiap-tiap orang itu dia punya kecenderungan, ketertarikan ya terhadap satu jenis musik, musik ini, musik ini, musik ini. Tetapi di radio kita lebih lebih netral, itu mungkin jawaban saya itu. Apakah musik atau penyiar radio menginspirasi Anda? Musik atau penyiar radio ini dua konten yang berbeda ya. Musik, penyiar radio. Saya orang teknik yang jadi penyiar. Memang karena tadi ya, saya hobi musik, hobi seni, hobi musik ya. Jadi memang musik itu tadi ya sangat menginspirasi, sangat sangat. Jadi barangkali juga kita sementara punya problem di luar saat kita mendengarkan musik kan jadi asik. Kemudian kita mendengarkan musik-musik yang di radio ini, kita entah sudah berapa banyak musik yang kita dengar ya. Karena setiap saat kita bergelut dengan musik. Dari situ ada musik-musik yang menginspirasi. Eh, Contoh ya, maaf saya omong contoh di sini. Ada musik yang saya dari ada kelompok musik Star and Rabbit ya, Star and Rabbit dari Yogyakarta. Mereka membuat musik di Sumba, Man Up the Hill ya, manusia di atas bukit. Lagu-lagu itu jadi luar biasa karena di situ bagaimana mereka mengkombinkan musik jungga. Jungga itu musik tradisional Sumba. Mereka bermain tapi dalam petikan gitar, tapi lagu itu dibuat iramanya irama jungga. Kemudian mereka gabung lagi dengan teriakan-teriakan, tapi memang teriakan-teriakan itu saya lebih cenderung pada teriakan yang lebih cenderung di timur sebenarnya. Mereka lebih cenderung di timur, walaupun bukan timur, tapi model-model polifoni seperti itu. Teriakan-teriakan polifoni itu biasanya artinya di ini sudah gambaran NTT. Jadi dari situ singkat saja bahwa dari musik yang luar biasa itu kita terinspirasi. Kita terinspirasi misalnya dalam rekaman-rekaman itu bisa menjadi inspirasi juga. Oh, coba kita sisipkan yang model begini.
Kita membuat model lain, tetapi sudah ada inspirasi dari situ. Atau musik-musik lain, eh, misalnya ada lagu-lagu yang milik-milik siapa? Contoh Neri Perkaso. Neri Perkaso, mereka punya lagu-lagu yang eh, hanya andalkan vokal ya. Jadi musiknya musik vokal semua. Itu kan asik juga. Kita bisa bawa itu pada komposisi lain. Misalnya teman-teman yang mau rekam barangkali ini kita bisa buat satu musik yang hanya nyanyi seperti itu. Jadi tidak perlu kita tidak musik-musik apakah apalagi elektron keyboard semua itu coba kita tinggalkan. Kita hanya dengan beberapa alat musik instrumen misalnya instrumen bambu, musik dari bambu hanya ketuk-ketuk kemudian mereka eh, coba bernyanyi dengan gaya yang itu atau dengan musik yang sangat sederhana tetapi lebih diandalkan vokal. Nah, itu pernah terjadi juga kita membuat inspirasi dari musik-musik seperti itu. Kita membuat dengan Om Yongki Welfart almarhum ya merekam di sini dan kita membuat satu album. Di situ ada satu lagu Timur Tengah Selatan dari Amanatun, desa apa Hoineno kalau tidak salah mereka dari sana. Kita membuat lagunya dan lagu itu polos sekali dan jadi dia hampir kalau mau bilang kalau tadi Neri Perkaso akapela, tetapi ini mungkin kita tidak kategorikan akapela juga, tetapi dia ada warna yang mirip dan jadi menarik dengan irama timur, tetapi mereka hanya nyanyi andalkan vokal daripada musiknya. Ini kan saat kita mendengarkan musik sebenarnya banyak sekali yang menjadi inspiratif termasuk tadi saya bilang syair-syairnya karena ada lagu-lagu yang syairnya bagus kita coba mencari tahu dan sebagainya apalagi Dapatkah Anda menggambarkan apa yang Anda alami secara fisik atau mendengarkan musik atau penyiar radio musik? jadi secara fisik ini maksud yang bagaimana artinya kalau dengar ya secara fisik yang pertama kalau lagu itu memang membuat kita harus goyang, kadang-kadang kita goyang sendiri di sini. Ya, itu kan secara fisik. Ya minimal kalau kita dengar lagu itu siapapun kalau dia kecuali maaf dia eh, error, maaf kalau error itu dia dengar musik dia tidak ada respon sama sekali. Dengar musik dan tidak ada respon. Artinya semua musik yang pernah dia dengar tidak ada satupun yang terrespon oleh dia. Itu berarti dia error. Iya, itu berarti error kan? Atau bagaimana? Iya. Jadi begitu. Musik itu kan dia menghidupkan. Misalnya minimal orang dia paling geleng-geleng kepala kan jadi senang. Ini kan jadi senang. Kita tadi murung-murung jadi cerah. Kalau mendengar musik, oh ini asik ini. Apalagi lagu-lagunya misalnya pas suasana pagi dengan lagu-lagu yang hot, syairnya menginspirasi. Wow, kan asik sekali seperti Bob Marley punya Three Little Birds itu tentang inspirasi. Kita tidak perlu apa ya, jangan cemas, jangan khawatir. Burung-burung saja itu semuanya baik-baik, apalagi kita manusia dengan irama reggae yang begitu asik. Pukulan jimbenya kentara sekali, keras, dominan sekali jimbenya kan jadi menarik. Apalagi tadi jimbe hampir dengan kita Timor NTT kebanyakan juga musik-musik ya walaupun bunyi sedikit lain tetapi energiknya mirip-mirip kita di NTT ini lagu-lagu seperti itu kan membuat kita ya secara fisik pun kita ikut terpengaruh.
Ya, tadi tentang fisik kan. Ya. Ya, kemudian Di mana Anda melihat perbedaan utama pengalaman estetika musik klasik kontemporer dibandingkan musik klasik? eh dari segi estetika ya, eh, musik klasik kontemporer ya. Saya musik ya klasik, mungkin musik kontemporer ya, musik kontemporer terhadap musik klasik ya. Kontemporer kan musik-musik yang sekarang ini. Kalau musik klasik itu kita harus angkat jempol kepada mereka-mereka ya yang mengawali gitu seperti Handel, Beethoven, eh, Vivaldi, apalagi ya mereka-mereka itu semua. Kita harus angkat jempol bahwa mereka berhasil menciptakan musik yang begitu indah dan musik yang sangat merasuk dalam segi eh, mereka membuat satu komposisi harmoninya luar biasa ya, harmoni musik-musik klasik itu kalau kita dengar, kita saat dengar jadi kita tidak terpengaruh pada syair kan. Dulu kan musik-musik klasik itu tanpa syair, hanya musik orkestra. Kita hanya mendengarkan orkestranya saja, kita sudah merasa mereka sedang bercerita bahwa mereka sedih, mereka gembira, mereka sementara dalam suasana hati yang begitu gembira, itu tercermin semua dalam musik. Makanya musik-musik klasik awal-awal perfilman itu lebih banyak musik pendukung, musik-musik latar itu digunakan musik-musik klasik atau drama-drama radio dulu-dulu itu. Sekarang ini baru sudah lebih perkembangan sekarang baru ada menciptakan musik-musik baru, tetapi dasarnya kembali ke musik klasik itu, dasarnya kembali ke sana karena musik klasik itu menurut saya musik yang sangat tertib. Musik klasik, musik yang sangat tertib. Mereka komposisinya juga tertib, ya, komposisinya tertib. Jadi kalau kita dengar itu, misalnya mereka harus hadirkan bunyi, misalnya piano, harus hadirkan musik bunyi piano. Piano ini mereka harus sisipkan di bagian mana, tidak sembarang masuk. Ya, mereka tidak sembarang masuk. Tetapi ya kita bandingkan dengan musik-musik sekarang, operator yang sulit, operator yang harus pandai-pandai mengatur komposisinya. Misalnya kalau bunyi piano dan gitar misalnya, itu kan range frekuensi ini sedikit teknis karena memang saya teknik. Range frekuensinya kan vokal, piano, gitar punya satu range yang sama, ada pada satu sisi itu range yang sama. Contohnya kalau kita bermain gitar sambil kita bernyanyi, kalau petik kita main arpeggio, itu kan tidak vokal masih bisa keluar dengan baik. Tetapi coba langsung jreng jreng jreng, vokal langsung hilang, tenggelam. Karena gitar tadi, dominasi musik gitar menutupi vokal karena vokal, warna vokal dan timbre vokal dan gitar, piano. Tapi piano kan biasa lebih banyak pada ini ya, bermain satu-satu. Tapi kalau sudah bermain akord, itu bisa menutupi vokal. Dan itu di musik-musik kontemporer sekarang kita banyak temui itu. Mereka, yang penting sisipkan ini, yang penting orang tahu bahwa ada piano, yang jelas ada ini. Tetapi mereka lupa mengkomposisikan itu.
Tetapi ada juga musik-musik yang tertib seperti Club Project. Ya itu mereka tertib sekali dalam komposisi ya. Kita kalau dengar ya Ebit GAD tertib ya dalam komposisi musik. Ya, minta maaf saya sebut ini spontan ya saya sebut. Ada dan masih banyak lainnya. Itu sangat tertib dalam komposisi musik. Tetapi kembali klasik memang jauh lebih tertib ya. Eh, di mana harus masuk viol, ya violininya masuk di mana harus mungkin dimainkan bersama-sama, di mana misalnya cello harus lebih dominan, itu mereka bermain dengan tertib sekali. Dan kalau kita lihat mereka sudah punya klat lagu itu semua matanya tertuju sambil lirik konduktornya dan itu memang luar biasa. Jadi saya di situ. Sementara musik-musik kontemporer itu ya maaf terkadang sudah lari jauh dari eh, apa ya mau bilang apa ya ketertiban notasi atau ini adik-adik dong lebih lebih paham itu artinya kaidah musik membuat musik sebenarnya itu seperti apa artinya kalau kita melihat musik-musik gereja itu kan masih tertib juga kan masih tertib dia punya notasi tetapi di kontemporer kadang-kadang sudah variasi contohnya seperti tadi saya bilang yang tadi dengan Bapak Pitri itu kan itu Bapak Pit punya sudah tertib sekali tetapi saya coba sedikit lari dari ketertiban itu ya saya coba menawarkan lari dari ketertiban hanya untuk satu variasi jadi musik kontemporer lebih lebih banyak variasi yang sebenarnya tidak masuk dalam eh, apa ya bagaimana bermusik atau bagaimanalah saya tidak tahu istilahnya bagaimana. Eh, artinya seharusnya begini, tetapi dia membuat yang sedikit berbeda. Mungkin kreatif karena kadang-kadang orang bilang kreatif itu melanggar aturan. Ya, kreatif kadang-kadang melanggar aturan. Huruf A yang seharusnya A begini, tapi dia putar lagi. A pakai lingkar-lingkar begini. Itu kreatif. Ya. Jadi itu seperti A yang seharusnya A seperti ini tapi dia buat A yang sedikit melingkar-melingkar. Ya, dia hanya mau memperindah versi dia. Mungkin separuh orang melihat indah, tapi mungkin juga ada separuh orang yang kritik, itu bukan A. Ya, seperti itu. Dan di sini, apakah ada hal yang belum dibahas sejauh ini, tetapi menurut Anda penting dan krusial terkait mendengarkan musik atau penyiar radio musik? Mengapa? Dan di sini apakah Anda bisa memutarkan salah satu musik atau lagu? Iya, nanti untuk putarnya nanti kita ke studio rekaman. Nanti kita ke studio rekaman mungkin putar salah satu hasil rekaman saya tunjukkan bagaimana komposisinya ya. Di sini yang penting ya, penting itu saya kira seperti tadi baru saja bilang misalnya pemahaman soal eh, musik itu sendiri. Ini dalam produksi, saya bicara dalam produksi musik. Begitu juga dengan operator minta maaf teman-teman operator musik yang sementara konser ya konser musik itu harus ada pemahaman soal warna timbrenya ya timbre misalnya ada piano di sana ada drum ada gitar yang eh, gitar iring. Nah, itu bagaimana kita harus mengatur komposisi. Kalau musik klasik mereka sudah tertib. Klasik itu mereka tampil itu sudah tertib. Ini bermainnya, lembutnya bagaimana bermain. Apakah ada saatnya harus, ya dia mungkin crescendo di crescendonya jelas sekali. Tetapi di musik-musik yang misalnya suatu show band itu kan operator yang lebih dominan mengatur karena mereka bermain saja saat dibutuhkan vokal lebih baru operator fader untuk
Untuk vokalnya barangkali dinaikkan, atau operator dengar ini pianonya berlebihan, kita kurangi piano. Ini apanya berlebihan, bassnya tidak pas. Misalnya bass itu kan biasa kalau dalam mixing secara umum itu bass itu bunyi bass biasa gitar bass itu dia harus bulat satu dengan yang namanya kick drum. Ya, jadi saat kick drum dup, masuk dum, itu juga harus komposisinya sama. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memang perlu. Jadi ini sebenarnya butuh pelatihan, butuh pengalaman, butuh belajar. Dari situ juga mengetahui karakter-karakter mikrofon, ya. Ya, karakter mikrofon. Ada mikrofon misalnya sekarang untunglah zaman sekarang sudah mikrofon khusus drum sudah ada. Mikrofon khusus vokal sudah ada. Tetapi misalnya yang ada di situ sekarang mikrofonnya umum. Kita mau pakai seperti apa? Ini kan harus pemahaman juga tentang peralatan. Tidak sekedar pada yang penting kita nyanyi semua sudah ada satu core besar SATB. Saat rekam, misal atau saat tampil, kita dengar, kok bunyinya sopran semua? Kenapa sopran dominan? Padahal waktu kita rekam di ruang sana, ruang sini, ternyata waktu kita latihan di satu ruang, bunyinya kok semuanya terdengar. Ya itu karena di ruang yang kecil. Ruang yang kecil, kemudian resonansi ruang. Ini kan soal akustik, saya belajar itu juga ya, soal akustik ruang. Soal akustik ruang, misalnya satu ruang, kalau ini sudah dia semua bunyi diimbangkan. Tetapi ada ruang-ruang tertentu, misal dia hanya menguatkan bunyi misalnya frekuensi tertentu, misalnya middle, bunyi middle yang dia utamakan. Kalau middle utamakan, ini kemungkinan pada sopran alto yang akan, sopran tenor yang akan dominan suaranya. Tetapi bunyi bass jadi tenggelam. Bunyi bass, padahal bass sudah muku kuat. Bass sudah berusaha dengan power yang besar. Tetapi bassnya tenggelam karena faktor ruang. Ini juga harus jadi perhatian. Jadi minta maaf teman-teman di Unika yang Sendra Tasik, saya ada teman-teman di sana juga, kita sering konsultasi soal hal-hal seperti ini. Ya, kita konsultasi juga. Artinya kita sharing pengalaman mereka dalam dunia sisi musiknya, saya dalam teknis bermusiknya. Dalam teknis kita harus mempertimbangkan hal-hal itu. Peletakan mikrofon untuk mendukung suara ini, bagaimana mengatur di peralatannya untuk suara ini bisa kita imbangkan dan sebagainya. Jadi saya kira itu ya, hal-hal yang perlu barangkali suatu saat kita bisa sharing lebih banyak lagi soal itu, langsung menghadap alatnya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak Cornel yang pada sore hari ini sudah meluangkan waktu untuk kami. Oke, terima kasih. Mantap. Let your love fly like a bird on a wing, and let your love find you to all other things, and let your love shine. And you'll know what I mean, that's the reason. Mantap. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the smallest of dreams, and let your love show. And you'll know what I mean, it's the season. Let your love fly like a bird on a wing, and let your love find you to all other things, and let your love shine. And you'll know what I mean, that's the reason.
Karya dari Blammy Brothers disuarakan oleh Glenn Campbell. Let your love flow like the mountain stream. And let your love fly like bird on the wing. Selamat pagi yang baru bergabung bersama Radio Tirilolok. Saya Cornel di sini yang menemani pendengar semua dalam acara Happy Day persembahan Radio Tirilolok. Selamat berkarya di hari ini 10 Juli 2025. Janganlah berhenti mencapai cita-citamu. Janganlah merasa, kalau sudah merasa lelah, terkadang kita mulai patah semangat. Jangan berhenti saat Anda merasa lelah. Berhentilah ketika selesai. Oke? Kita bersama di pagi ini, pukul 7 kita akan mengikuti info pagi. Sementara pukul 7 lepas usai info pagi, kita akan lanjutkan acara ini pada sesi kedua. Kita ikuti dulu informasi berikut.